Oke, halo semuanya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 13 SAL04 akan mensimulasikan transaksi sales pada Undo. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Agnesia Mima dengan CP025, rekan saya Gilbert Johan CP059, Hamnah CP061, Natania CP087, dan Siti Rahma CP105. Nah, tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas skenario sales pada PT Stage ERP Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan dulu apa itu modul sales, lalu pengenalan dari perusahaan yang kami ambil yaitu perusahaan PT Aneka Gadget, lalu peran anggota kelompok yang terlibat, dan yang terakhir adalah simulasinya pada Udo. Selanjutnya, kita akan pengenalan modul sales. Jadi, modul sales di UDU adalah model yang menyediakan fitur untuk mengelola penjualan dan tawaran dalam sebuah perusahaan. Modul ini memungkinkan pengguna untuk membuat penawaran harga, mengeksekusi pesanan penjualan, memproses faktur, dan memantau inventaris produk yang tersedia. Modul sales UDU juga menyediakan berbagai laporan penjualan, seperti laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pengguna juga dapat mengakses analisis penjualan yang memberikan informasi tentang produk yang paling laku, pelanggan teratas, dan kinerja penjualan keseluruhan. Next. Selanjutnya kita akan melihat profil dari PT Aneka Gadget. Yang pertama, di profil, perusahaan Aneka Gadget adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2015 yang menyediakan gadget berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Adapun alamat PT Aneka Gadget, Jalan Sukapura nomor 3B, Bandung, Jawa Barat, dan beserta nomor telepon, email, website, dan nomor rekeningnya. Adapun visi misi dari PT Aneka Gadget adalah visinya untuk menjadi penyedia gadget terkemuka di Indonesia dan membantu orang untuk terhubung dengan dunia melalui teknologi. Dan misinya menyediakan produk berkualitas tinggi, layanan yang luar biasa, dan dukungan teknis yang handal untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita terdapat peran untuk anggota kelompok untuk role user pada staf IT sebagai administrator dipegang oleh Agnes Yemima pada CPS 25. Lalu ada staf sales dan marketing dipegang oleh Gilbert Johan Martin CP59, dan staf sales kedua ada sebagai administrasi dan on dokumen oleh Natania Silva CP87. Untuk manajer sales sebagai administrator dipegang oleh Hamnah CP61, dan juga manajer inventory sebagai administrator dipegang oleh saya sendiri Siti Rahma CP105. Kita lanjut aja langsung ke simulasi pada aplikasi Odoo. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan simulasi. Yang pertama di sini saya Agnesia Mima berperan sebagai staff IT, yaitu administrator yang akan bisa mengakses seluruh bagian dari Odoo ini gitu. Kemudian di sini saya sudah menjabarkan untuk peran saya sebagai staff IT itu, name-nya adalah CP025 Misel, untuk loginnya adalah yang tertera di sini, passwordnya sales 13, role-nya sebagai administrator. Lalu apa sih job description saya sebagai staff IT? Jadi nanti saya akan membuat user untuk staff sales, untuk manager inventory, dan manager sales seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini untuk peran-peran ini saya akan membuat dulu user untuk teman-teman saya yang akan berperan gitu. Lalu saya akan melakukan setting and configuration pada price list, margin, sales order, dan juga membuat make sales team, atau juga bisa dibilang itu adalah untuk menu diskusi seperti itu. Kemudian untuk hak akses dan security matrixnya bisa kita lihat di sini. Saya sudah mengatur untuk hak akses security matrix dari masing-masing user. Nah, jadi nanti misal ini dia itu berperan sebagai administrator seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu nanti ada Chia. Di sini Chia ini adalah yang berperan sebagai staff sales marketing gitu. Jadi dia bisa berperan sebagai sales administrator atau user sales dengan mengakses dokumen yang berperan untuk membuat lead, convert to pipeline gitu. Lalu ada Sani yang juga sebagai staff sales. Di sini Sani ini tuh dia itu bisa mengakses all dokumen karena dia juga akan membuat price list, quotation, dan shipping. Kemudian ada Jerome yang akan berperan sebagai manager sales. Jadi di sini dia berperan sebagai sales administrator. Dia akan meng-approve file dari apa yang sudah masuk dari staff sales gitu, sehingga dia bisa membuat quotation sampai menjadi sales order dan membuat invoice. Dan yang terakhir adalah Pasa sebagai inventory manager. Jadi dia hanya bisa mengakses inventory administration karena dia berperan untuk membuat approval juga dan mengatur warehouse out di Odoo. Kemudian ini adalah security matrixnya supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas. Jadi sesuai role-nya tadi, misal itu sebagai administrator, dia itu bisa mengakses banyak ya di sini, hampir semua, bahkan semua dia bisa akses sesuai peran-perannya. Dan dia bisa melakukan setting ya teman-teman pada Odoo. Lalu ada Chia sebagai staff sales, yang staff sales marketing, sehingga di email marketing dia sebagai user dan di surface dia sebagai administrator. Kemudian di sini ada Sani juga sebagai staff sales yang
bisa mengakses all document only. Kemudian ada Jerome sebagai manager sales yang berperan sebagai administrator yang bisa mengakses all dokumen karena dia adalah seorang manager. Kemudian ada Pasa yang berperan sebagai manager inventory sehingga dia cukup mengakses inventory saja. Dia tidak membutuhkan akses yang lain seperti itu. Maka langsung saja kita akses Udu untuk bagaimana cara. Yang pertama tadi job description kita adalah membuat user. Nah, sebelumnya saya sudah membuat user untuk masing-masing role ini gitu. Nanti saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama kita mungkin login dulu sesuai dengan login dan password yang sudah disediakan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih database dengan mengklik select di sini ya. Di sini saya memakai database skenario yang sudah disediakan sebelumnya. Kalau teman-teman mau pakai prosesnya di database yang lain boleh. Kemudian kita klik login. Nah, ini saya sudah masuk ya ke akunnya CP025 Michelle. Maka masuk ke menu discuss nanti yang pertama. Nah, kita akan membuat user dari masing-masing role tadi. Kita pergi ke settings ya teman-teman. Nah, ini pergi ke general settings lalu manage user. Di sini untuk membuat user terdapat dua cara. Yang pertama membuatnya secara manual dengan mengklik new, lalu memasukkan nama, email address dan mengatur konfigurasi dari user ini sendiri. Tapi teman-teman juga bisa melakukannya dengan melakukan import data untuk user ini dengan mengklik favorite lalu import record. Apa yang diimport di sini teman-teman akan mengimportkan name, login dan password ini gitu. Jadi nanti ini masukkan ke satu Google Sheet dan tinggal diimport karena di sini bisa dalam bentuk Excel atau CSV teman-teman. Gitu. Kemudian kita back. Nah, di sini saya sebelumnya itu sudah membuat user untuk ke 5 role ini gitu. Mungkin bisa kita search saja. Nah, ini sudah ada Chia. Oh ya, yang pertama kita Michelle dulu ya. Ada Michelle, ada Chia, ada Sunny, ada Jerome sebagai manager sales, lalu ada Pasa sebagai manager inventory. Oke, udah ada semua ya teman-teman. Jadi di sini status ini artinya kalau dia itu sudah ada login atau melakukan autentikasi. Tapi kalau ini berarti dia belum melakukan autentikasi gitu. Nah, ini adalah yang sudah saya bentuk tadi. Jadi kita coba lihat dulu ya dari bagian staff IT itu apa sih yang diatur gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya kalau sesuai dengan security matrix tadi, dia itu di sales berperan sebagai administrator, di service juga sebagai administrator, begitu juga accounting sebagai advisor, manufacturing administrator, dan di sini dia di bagian administration dia bisa melakukan settings gitu. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk melakukan change password jika dibutuhkan ya. Nah, di sini bisa klik new password dan change password. Tapi kalau memang tidak ingin mengganti tidak apa-apa. Kemudian kita balik ke user, kita melihat Chia nih ya sebagai staff sales marketing. Jadi di bagian marketing tadi dia itu bisa mengakses email marketing sebagai user dan survei sebagai administrator. Nah, ini dia, dan di sini saya membuat dia websitenya itu bisa melakukan restricted editor. Ini dibebaskan ya teman-teman gitu. Kemudian kita lihat lagi konfigurasi di user Chia /Chia Sunny dulu ya. Oke, Sunny ini juga staff sales. Nah, dia di sini berperan sebagai administrator karena dia itu dibebaskan sebenarnya. Tapi di sini saya membuat dia sebagai administrator. Dan di bagian inventory dia bisa berperan sebagai user karena dia ditugaskan juga untuk membuat quotation dan shipping gitu teman-teman. Mungkin dia butuh untuk mengakses itu gitu. Kemudian websitenya juga restricted editor. Kemudian kita lihat lagi untuk user Jerome yang sebagai manager sales. Tentu saja di sales dia sebagai administrator juga, di inventory user dan website juga restricted editor. Kemudian kita akses lagi untuk Pasa. Yang terakhir Pasa ini berperan juga sebagai manager di inventory. Jadi cukup di bagian inventory itu dia sebagai administrator. Di bagian yang lain dia tidak perlu ya, hanya cukup di sini saja. Nah, nanti teman-teman kalau udah bisa klik save aja dan user ini akan langsung kebentuk gitu. Oke, jadi ini adalah kelima user teman-teman saya yang akan melakukan simulasi gitu berdasarkan skenario yang sudah dilakukan. Nah, kemudian jika usernya sudah terbentuk, maka mereka-mereka ini sudah bisa login. Selanjutnya kita akan melihat apa sih tugas staff IT yang selanjutnya tadi. Nah, setelah membuat user, staff IT itu berperan untuk melakukan konfigurasi dan settings gitu pada price list, margin, dan juga membuat sales team. Jadi kita exit. Jadi kita ingin mengatur dulu. Kita pergi ke bagian settings. Oke, kita masuk lagi. Kita langsung search saja price. Oke, nah di sini di bagian sales ya yang paling utama. Ini price listnya pastikan sudah terisi dan ini bisa teman-teman pilih
advanced price rules, artinya bisa ada diskon ataupun formula seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi setelah price list adalah margin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tinggal search margin. Oke, nah di sini pastikan marginnya juga terchecklist di bagian sales. Kemudian yang terakhir tugas kita itu adalah membuat menu discuss. Jadi kita pergi ke menu lalu cari untuk discuss di paling atas. Nah, sebenarnya di sini saya sudah membuatnya, namun saya akan menjelaskan. Untuk discuss ini berfungsi ketika kita ingin melakukan diskusi nih dengan tim kita. Nah, di sini tadi tim yang sudah saya membuat usernya itu sudah masuk ya, ada Cia, Sani, Jaram, dan Pasa. Oke, ini bisa kita kirim hai, atau ini si Cia udah kirim hai gitu kan, kita halo gitu. Bisa ya teman-teman. Jadi ini kayak grup gitu, grup untuk diskusi. Nah, untuk cara membuatnya gampang, teman-teman tinggal klik add ini lalu buat nama channelnya, dan nanti setelah membuat nama channel maka channelnya itu akan terbentuk. Kemudian teman-teman bisa klik add user di sini dan memilih user-user yang ingin ditambahkan, tinggal di invite seperti itu. Oke, namun kalau teman-teman nih misalnya pengen, aku nggak mau ke grup, aku ada pesan yang privacy yang pengen aku kirim secara privacy aja, yang lain nggak perlu tahu gitu, karena ini cukup untuk dia aja gitu, boleh, tinggal di bagian direct message gitu, tinggal diklik aja, diketik aja mau dikirim ke siapa nih, misalnya mau dikirim ke Sani. Oke, nah Sani bisa tinggal diisi hai juga gitu kan, bisa. Nah, nanti ini akan masuk gitu ke Sani. Nah, mungkin sekian penjelasan untuk tugas dari staff IT sebenarnya sudah selesai, akan dilanjutkan untuk simulasi dari role yang lain seperti itu. Perkenalkan, nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan NIC CP059. Di sini saya berperan sebagai staff sales dengan dokumen dan marketing. Nah, untuk peran saya ini lebih kepada staff marketingnya. Baiklah, berikut ini adalah akun yang telah dibuat oleh staff IT untuk staff sales dalam marketing ini. Nah, di sini untuk namanya yaitu CP059 berperan sebagai Cia. Di sini ada ID, kemudian password, dan untuk role atau access-nya itu user sell on document dan administrator. Nah, untuk deskripsi jobnya yaitu menambahkan email ke dalam profile, kemudian membuat lead dan mengkonversinya ke dalam pipeline. Nah, berikut ini adalah daftar calon customer. Di sini ada 3. Yang pertama target customer 1 dengan probability 45% dengan nama perusahaan PT Isekai. Nah, untuk biodata selanjutnya yaitu address, city, pun dapat dilihat di slide. Kemudian untuk target customer 2 dengan nama perusahaan PT Baik-Baik, dan untuk target customer 3 dengan nama perusahaan PT Ambis. Nah, baiklah, lanjut saja ke dalam demo di aplikasi Udu-nya. Nah, pada bagian ini kita login menggunakan akun yang telah dibuat oleh staff IT, itu dengan akun tadi cia@staff.com dengan password sales13. Klik login. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan description job yang pertama kita, yaitu menambahkan email ke dalam profile. Di sini kita akses melalui sales CRM. Nah, untuk membuatnya kemudian klik leads. Nah, untuk menambahkannya kita klik new. Di sini ada kolom-kolom yang harus kita isi, ya, mulai dari judul target kita, kemudian nama perusahaan, alamat, nama kontak, kemudian email, nomor telepon, website, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk salesperson kita sendiri. Nah, kemudian setelah kita isi, lalu klik save manually. Nah, seperti itu. Contohnya yang telah saya buat ini target customer 1 kelompok 13 periode 2023. Ada di sini untuk target pertama dengan nama perusahaan yaitu PT Isekai, alamat Jalan Margonda, dan seterusnya kita isi sesuai dengan daftar customer yang telah kita buat. Nah, alasan dibuatnya leads ini yaitu untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengetahui pelanggan-pelanggan yang potensial terhadap produk yang akan kita tawarkan. Nah, selain itu juga lead digunakan untuk mempermudah komunikasi serta promosi produk yang akan kita tawarkan kepada pelanggan yang kita harap itu merupakan sesuatu yang potensial. Nah, setelah kita membuat leads pada ketiga target tadi, langkah selanjutnya yaitu mengkonversi ke dalam pipeline. Nah, caranya itu kita klik convert to opportunity. Nah, kemudian untuk salesperson diri kita sendiri itu CP059 dengan peran Cia, sales teams. Dan di sini untuk bagian customer kita klik create a new customer. Nah, artinya untuk PT Isekai ini merupakan PT yang baru kali menjalin kerjasama dengan kita gitu. Jadi dia adalah benar-benar pelanggan yang baru. Kemudian klik create opportunity. Nah, begitu juga dengan target yang kedua tadi, klik convert to opportunity, create a new customer, create opportunity. Setelah kita
mengconvert ketiga perusahaan tadi ke dalam pipeline. Selanjutnya kita melihat perkembangannya dalam pipeline. Caranya dengan mengklik modul sales, kemudian klik my pipeline. Nah, di sini sudah terdapat 3 target yang telah kita masukkan ke dalam pipeline. Nah, cara memindahkan setiap perusahaan ke dalam setiap tahapan hanya dengan cara menggesernya. Nah, alasan dibuatnya pipeline ini yaitu kita dapat dengan mudah mengetahui bagaimana progres calon pelanggan hingga akhirnya pelanggan tersebut dapat membeli produk atau layanan yang akan kita tawarkan. Nah, di sini untuk target yang pertama itu PT Isekai. Ketiga perusahaan ini masuk ke dalam tahapan qualified. Nah, di tahapan qualified merupakan tahapan di mana kita melakukan survei atau wawancara kepada pembeli dengan mempertimbangkan anggaran pembeli. Nah, ternyata di antara ketiga perusahaan ini, target pelanggan pertama kita yaitu PT Isekai tidak bisa masuk ke dalam tahapan selanjutnya proposition. Nah, jadi kita anggap sebagai loss. Nah, cara untuk mengubahnya klik saja, kemudian di bagian ini kita klik loss. Nah, untuk alasan loss-nya di sini not enough stock, artinya tidak ada persediaan yang cukup untuk ditawarkan kepada PT Isekai. Nah, kemudian klik submit. Nah, di sini sudah bertanda loss. Nah, kemudian kembali ke my pipeline. Nah, untuk kedua perusahaan ini akan dipindahkan ke tahap proposition. Nah, di tahap proposition, di sini adalah tahapan di mana kita mengirimkan proposal yang berisi spesifikasi produk berupa kumpulan produk dibandingkan produk lainnya. Nah, tujuan dari tahapan proposition ini yaitu untuk menarik minat pelanggan agar segera melakukan pembelian. Nah, di sini PT Baik-Baik sebagai target customer 2 tidak dapat melanjutkan transaksi. Nah, karena mereka menganggap bahwa harga produk yang kita tawarkan itu terlalu mahal. Maka untuk PT Baik-Baik kita akan menganggapnya sebagai loss. Caranya kita mengubahnya yaitu klik, kemudian klik loss. Nah, untuk alasan loss-nya yaitu too expensive, karena apa yang kita tawarkan itu dianggap mahal oleh mereka. Klik submit. Nah, setelah itu kita kembali ke my pipeline, klik sales, my pipeline. Nah, di sini target customer 3 PT Ambis di sini menerima penawaran kita. Maka dia melanjutkan ke tahapan won. Nah, setelah PT Ambis setuju dan diupdate ke won, maka kita harus melakukan pembuatan quotation. Nah, untuk pembuatan quotation akan dilakukan pihak sales selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghubungi pihak sales melalui menu discuss. Nah, kita direct message ke Sunny sebagai staff sales. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja, tolong. Nah, di sini kita ketikkan saja, tolong buatkan quotation baru untuk PT Ambis. Nah, sekianlah penjelasan saya. Di sini job description saya sebagai staff sales khusus marketing sudah terlaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peran staff sales selanjutnya. Selanjutnya, saya bernama Natani Silva Sirait dengan CP 087 berperan sebagai Sunny sales kedua. Di sini kita sudah mendapatkan chat dari Cia, tolong buatkan quotation baru untuk PT Ambis. Baik, sebelumnya kita akan mengecek apakah Sunny sudah membuat emailnya dengan baik. Di sini sudah terlihat bahwa emailnya Sunny sudah tercantum dengan baik sesuai dengan language dan time zone-nya. Maka kita akan klik save saja. Ya, selanjutnya kita akan membuat quotation, tapi sebelum itu kita akan membuat price list terlebih dahulu dengan cara klik sales, lalu klik produk dan price list. Ya, di sini kita sudah masuk ke price list mantap. Di price list mantap ini sudah tertera 2 produk, yaitu meja marmer dan meja kayu jati. Selanjutnya kita akan sebelum itu kita harus menginput seperti computation. Kita klik diskon, diskonnya 20% sesuai dengan skenario yang ada. Lalu kita klik apply on yang produk, minimum quantity 1, validity 4 Agustus sampai 5 September sesuai dengan 8 April sampai 9 Mei 2023. Selanjutnya kita tulis produknya meja marmer 13 save. Seperti itu juga yang dilakukan pada meja kayu jati. Selanjutnya kita langsung ke quotation. Caranya ke quotation adalah kita klik order, lalu quotation. Kita klik new. Kita klik customer. Di sini customer kita adalah PT Ambis. PT Ambis, klik. Di sini expiration-nya kita bikin tanggal hari ini aja. Price list-nya kita buat yang price list mantap. Baik, selanjutnya kita akan add produk. Add produk yang sudah kita masukkan ke price list tadi, meja kayu jati dan meja marmer.
Di sini dapat dilihat unit price-nya sudah dikurangi 20% seperti yang sudah dijanjikan, diskon 20%. Oke, kita akan save manually. Selanjutnya kita ke configuration untuk membuat shipping method. Oke, kita new. Pada skenario tertulis shipping methodnya adalah Jakarta Manado. Jakarta strip Manado. Baik. Selanjutnya kita akan delivery product seperti pada skenario juga, kita copy saja. Oke, fixed price-nya sudah tertera 100.000 sesuai dengan skenario. Lalu ini sudah sesuai fixed price. Lalu kita save manually. Selanjutnya kita kembali lagi ke quotation. Di sini sudah tertulis PT Ambis ya, kita bisa klik, lalu kita ke bawah dan ada tulisan add shipping. Nah, untuk shipping method kita bikin yang tadi kita udah buat, yaitu Jakarta strip Manado. Ya, sudah ada. Tertulis juga cost-nya adalah 100.000. Baik, sudah masuk. Selanjutnya kita akan klik ke discuss. Kita akan meminta approval kepada manajer sales yaitu Jerome. Tolong approval quotation. Baik, dengan saya mengechat Jerome, artinya job desk saya sebagai Sani di sini telah selesai. Oke, baik. Saya akan melanjutkan skenario dari sales. Di sini saya Hamnah CP061 yang berperan sebagai manajer sales akan memberikan penjabaran dari tugas manajer sales dalam skenario ini. Sebelumnya saya akan men-share screen dulu terhadap bagaimana saja job desk-nya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat tugas dari manajer sales. Di sini manajer sales diperankan oleh CP061 Jerome. Emailnya adalah jerome@manager.com dengan password sales13. Lalu aksesnya adalah sales administrator. Lalu job desk-nya adalah meng-add email in profile. Lalu approval atau validate untuk quotation to sales order. Lalu menambahkan invoice. Mungkin langsung saja kita praktekkan di dalam kode servernya. Nah, di sini sudah ada untuk kode server. Oke, di sini kita lanjutkan dengan melihat notif dari rekan yang berperan sebagai staff sales. Nah, di sini dia minta untuk approval quotation. Nah, kita balas dengan mengucapkan baik gitu ya. Lalu kita lanjutkan dengan mengopen. Di sini udah langsung saja di modulnya di sales ya, tekan sales, lalu akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini bisa kita langsung saja cari. Nah, di sini ada quotation yang berupa ya. Sebelumnya saya sudah melakukan sales order terhadap beberapa quotation. Nah, kita coba masukkan dulu ya. Di sini kita coba untuk quotationkan yang ini. Oke, kita coba di sini ada untuk PT Ambis. Pertama akan kita coba quotation yang telah kita buat. Pertama adalah dengan klik ini. Oke, ini quotation-nya. Nah, untuk yang kita lakukan pertama kali adalah meng-confirm agar status quotation kita bisa berikan kepada sales order gitu. Sudah menjadikan status pada ordernya, melakukan klik confirm. Nah, setelah kita klik confirm, kita akan menemukan seperti ini. Nah, kita akan melakukan seperti ini. Nah, ini contohnya yang telah saya buat. Nah, bisa dilihat quotation S0025. Lalu kita buat create invoice. Di sini saya sudah membuat invoice-nya. Nah, ini. Untuk membuat invoice, kita perlu tahu bahwasanya ini ada 3 macam create invoice-nya. Pertama regular invoice, terus ada down payment, percentage, lalu down payment fixed amount. Di sini kita pakai down payment karena kita pakai persentasenya adalah 30%. Gitu ya, 30%. Nah, lalu buat create and view invoice. Setelah ditekan, saya langsung saja ke hasilnya, yaitu dia akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah dia akan seperti ini. Terus setelah selesai kita tinggal confirm saja. Tinggal confirm. Nah, oke. Nah, kita sudah confirm. Lalu ini sudah bentuk jadi post. Nah, ini sudah bentuk post. Nah, invoice payment ini berhasil dibuat untuk 30%. Lalu kita register payment ya. Kita register payment dengan mengklik
bagaimana cara meregister payment? Di sini ada tombolnya, langsung saja ketik register payment untuk membuat statusnya dari in payment. Langsung buat dengan create payment. Nah, setelah statusnya jadi in payment, maka ini sudah terbayarkan, ya. Oke, kita lanjut kepada draft invoice yang kedua. Nah, ini yang kedua tadi, kita sudah mengklik ya, kita mengklik ini, lalu kita create invoice, karena sudah dijadikan ke dalam sales order, setelah kita confirm dari quotation ke sales order, lalu kita klik create invoice. Dengan create invoice yang kedua ini, kita lakukan persentase dengan menuliskan 70%. Nah, lalu dengan yang sudah kita hasilkan ini, kita klik create and view invoice. Setelah itu, langsung saja kita akan membuat hasilnya dengan seperti ini. Akan seperti cantumannya seperti draft. Nah, ini sudah invoice-nya sudah kita buat, tinggal meng-postnya saja. Untuk meng-postnya adalah kita harus lakukan confirm. Sebentar, ini ada, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu dengan menambahkan quotation yang baru. Nah, kita tambahkan dulu untuk quotation yang baru, yaitu di angka ini ya. Kita langsung saja, ini kita create invoice-nya adalah dengan membuat dalam formanya sebanyak 70% ya. Kita 70% create and view invoice. Oke, lalu akan bentuk seperti ini. Nah, ini masih draft invoice ya. Kita coba ini, kita create invoice lagi. Oke, kita pakai yang ini ya, karena sisanya untuk pembayarannya ini, yang ini tidak kita pakai, tadi ada kesalahan, yang ini tidak kita pakai karena ini sama-sama 30%, jadi kalau misalnya 2 kali cukup tidak akan menimbulkan kesalahan, maka kita coba menuliskan ulang dengan 70%. Nah, setelah itu kita lakukan confirm-nya, karena mengubahnya dari draft menjadi post. Lalu setelah itu, telah dijadikan post dengan buatan INV, invoice-nya, lalu kita register payment. Nah, kita register payment dengan membuat create payment agar dia bisa terbayar. Nah, nih, dan akhirnya dia menjadi seperti ini. Nah, setelah itu, kita sudah bisa melihat invoice-nya. Nah, ini udah payment ya. Ini kita delete aja, nggak apa-apa. Ini kita tidak masukkan. Kita masukkan invoice yang sudah dibayarkan tadi. Nah, setelah kita bayarkan, maka kita lanjutkan kepada manager inventory. Ya, kita lanjutkan kepada manager inventory. Oke. Nah, di sini untuk manajer inventory saya ada TP 105 pasar. Nah, di sini saya langsung saja menuliskan untuk meminta pengiriman barang karena kita sudah membuat validation dan juga create invoice-nya. Dengan menuliskan tolong lakukan pengiriman barang SO-S0021 ini. Ya, nah, gitu ya. Oke, dengan begitu sekian dari manajer sales. Kita akan lanjutkan dengan manajer inventory. Terima kasih. Baik, untuk simulasi selanjutnya di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahma, CP105. Di sini saya akan mensimulasikan sebagai manajer inventory. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi Udunya, di sini saya menggunakan email yang sudah dibuat oleh user IT, yaitu email Pasya dengan passwordnya. Di sini juga sebagai inventory administrator. Nah, untuk job desk sendiri di sini saya bertugas yang akan mengapproval atau memvalidate warehouse out-nya. Atau dapat dikatakan konfirmasi pengiriman barang kepada customer. Nah, di sini tugas saya sebagai manajer inventory. Sini saya mendapatkan pesan dari user Jerome CP061. Sini saya akan membuka pesannya. Di sini tertera pesan untuk user Jerome meminta tolong untuk melakukan pengiriman barang pada username S00215. Oke, kita langsung lanjut aja ke menu home inventory. Ini kita klik aja inventory, kita pilih. Setelah itu kita pilih yang delivery orders.
Selanjutnya kita filter terlebih dahulu dengan memilih group by dengan meng-search dokumen. Setelah itu kita masukkan username dari pesan yang telah Jerome kirim sebelumnya, yaitu username S00215 untuk dapat memfilter atau menemukan inventory overview-nya. Baik, kita langsung klik aja untuk data inventory overview-nya. Nah, di sini kita sudah masuk pada data inventory overview. Sini pemesanan produknya ada meja kayu jati dan juga meja marmer yang harus dikirimkan. Nah, untuk down-nya di sini saya sesuaikan dengan demand-nya, yaitu 1 unit saja. Nah, untuk reserversnya sendiri di sini not available, tapi di sini saya hanya akan memvalidasi pengiriman kepada customer atau pelanggan. Jadi kita langsung validasi aja untuk mensetujui atau mengkonfirmasi bahwa pengiriman telah dilakukan dan diterima oleh pelanggan. Seperti itu, kita langsung klik aja validasi, dan untuk inventory overview-nya di sini sudah selesai, dimana pengiriman barang yang telah dikirimkan sudah diterima oleh pelanggan. Oke, kita bisa kembali lagi ke menu home untuk melihat pada pesan diskusi. Kita sampaikan pada user Jerome bahwa pengiriman barang yang disampaikan telah dilakukan dan sudah diterima oleh pelanggan. Kita kirimkan pesan terhadap user Jerome juga. Oke, di sini saya sudah kirimkan. Untuk user Asia sendiri di sini sudah selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.